Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 5, ruang kolaborasi. Pengukuran pemahaman belajar peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Haji Karim, MSI. Anggota kelompok 5, Siti Aulia Rahmi, Siti Motiatul Azizah, Nur Zakiyatun Hifziyah, Nur Afni Cahyu, Nurul Hikmah, Siti Muslehah, Nurisa Aulianti, Nurul Hidayah, Siti Nurhalisa, Nurlina Septiana, Nurul Komariah. Dengan mengangkat cerita kasus, yaitu tentang Diana. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan EPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Jadi berdasarkan kasus tersebut, hasil hipotesis kami bahwa Diana masih belum bisa membaca walaupun dia sudah kelas 4 SD. Dan gaya belajar Diana yaitu auditori, di mana Diana lebih mudah memahami apabila disampaikan secara lisan. Ada 2 hal yang kami lakukan dalam melakukan asesmen terhadap Diana, yaitu yang pertama adalah checking out, yang kedua finding out. Checking out yaitu mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu finding out, artinya mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat tanggap dalam mencari alternatif untuk menyelesaikannya sesuai dengan kebutuhan belajar Diana. Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Menurut kami, jenis asesmen yang dapat diberikan kepada Diana adalah performance assessment, di mana sebuah pendekatan dalam melakukan penilaian yang mengharuskan siswa mendemonstrasikan secara langsung hal-hal yang mereka mampu dan ketahui melalui tugas-tugas, seperti tanya jawab dan proyek. Dan juga bisa dengan berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Diana. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Diana. Dengan pertimbangan ketika asesmen tersebut dilakukan secara lisan, Diana bisa menjawabnya. Karena setiap anak punya kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, dan jenis asesmen bukan hanya berupa tes tulis saja, tetapi bisa melakukan tes lisan, proyek, atau melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran siswa. Pertanyaan yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Jadi, berdasarkan asesmen yang telah kami tentukan, dapat disimpulkan bahwa dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik, agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mampu memahami kebutuhan belajar siswa untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif.
Sekian presentasi kami tentang pengukuran dan pemahaman peserta didik atau asesmen terhadap kebutuhan Diana. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.